Halo semua pemirsa BTV, selamat datang di Kasih Paham, saya Bang Heran Syahan. Kita semakin dekat ke 2024 menuju ke pesta demokrasi pemilu. Akhirnya kontestan para peserta pemilu sudah diumumkan kemarin oleh KPU di pekan yang lalu. Kita nggak usah bicara soal partai-partai besar, nanti ada waktunya untuk mereka. Saya mau bicara soal partai-partai yang sedang berupaya untuk menembus threshold 4% untuk bisa menjadi wakil rakyat dan duduk di gedung parlemen. Kita akan berbicara dengan perwakilan dari beberapa partai tersebut. Sudah bergabung bersama dengan kami, Bang Rio Ramabaskara dari Partai Kebangkitan Nusantara, PKN. Dan juga melalui sambungan online via Zoom, Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, juga sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat malam, Bang Said Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam, sehat selalu. Salam, Bang Said Iqbal. Saya mau bicara dulu ke Bang Rio. PKN ini partai yang kalau kita publik umum tuh identiknya, ini partai Mas Anas Urbaningrum nih, gitu kan. Langsung kita Google pasti itu keluar. Tapi sebenarnya platformnya PKN itu apa sih, Bang Rio? Platform PKN ini jelas dari namanya sebenarnya. Nama ini kan Partai Kebangkitan Nusantara. Kami menggunakan dan pemilihan yang kita gunakan ini adalah Nusantara karena memang ada konteks sejarah yang ingin kita bangkitkan gitu. Sehingga platform besar kita adalah nasionalisme kenusantaraan. Apa itu, Bang? Nasionalisme kenusantaraan itu seperti apa? Bicara nasionalisme kan ini bagaimana kemudian ditumbuh kembangkan sehingga kecintaan itu ada. Nah, proses kenusantaraan ini adalah proses panjang sebenarnya. Jauh sebelum bangsa ini ada, kita memiliki, dan itu bukan hanya jaya ke dalam dia, tapi jaya keluar yang namanya Nusantara. Dan itu tidak bisa dibantah oleh sejarah. Kita pernah berjaya, kita pernah menjadi adikuasa pada saat itu, tapi kemudian akhirnya stuck. Nah, berdasarkan semangat itu, value itu, nilai itu yang ingin kami ambil, dan seperti tadi, di tengah itu ada kata bangkit. Kami ingin bangkitkan kejayaan masa lalu untuk konteks kejayaan di akan datang. Seberapa lalu masa lalu yang dimaksud oleh PKN ini, Bang? Kalau dari nilai, dari value ini tentu tidak bisa dilepaskan bukan hanya hitungan dari tahun 45 ke sini, tapi bicara dari periodisasi Majapahit, Sriwijaya. Ada dua nilai dasar yang telah kami pers dan saripatinya itu keluar. Yang pertama itu ada yang namanya gotong royong yang sampai saat ini sudah hilang menurut kami. Yang kedua ada berdikari. Nah, berdikari dan gotong royong ini yang kami coba terapkan sejak awal deklarasi tanggal 28 Oktober. Dan itu kita padu-padankan. Awalnya banyak orang yang pesimis, bisa nggak sih hanya dengan modal pas-pasan, hanya dengan modal aktivis, bisa nggak sih lolos punya SK Kumham? Kami bisa buktikan punya SK Kumham. Bisa nggak sih lolos verifikasi administrasi? Kami bisa buktikan verifikasi administrasi kami lolos. Bisa nggak sih lolos verifikasi faktual? Ternyata kami bisa buktikan verifikasi faktual kami lolos. Artinya kami masih yakin dan percaya bahwa dua esensi dari Nusantara yang telah kami serap dan persarispatinya ketemu dua tadi, itu kami yakin masih bisa menjadi tolak ukur atau batu uji kita untuk ke depan. Gitu. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut lagi mengenai PKN. Saya mau ke Bang Said Iqbal dulu. Bang Said Iqbal, ini Partai Buruh ini kan bukan pertama kalinya ada Partai Buruh ikut pemilu ya, Bang Said Iqbal ya. Tapi selama ini hasil yang didapatkan itu belum memuaskan, kita bisa bilang seperti itu. Nah, apa yang berbeda sebenarnya dari Partai Buruh pada tahun 2024 nanti? Yang pertama, tentang gagasan negara kesejahteraan yang ingin diperjuangkan oleh Partai Buruh tidak berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh almarhum Profesor Dr. Muchtar Pakpahan ya, sebagai pendiri Partai Buruh, bahwa tiga prinsip negara kesejahteraan harus tetap diperjuangkan selama Partai Buruh ada, dan itu sangat universal di seluruh dunia, mau Partai Buruh, Partai Sosial Demokrat di Eropa, atau Partai Buruh di Inggris, Australia, dan Commonwealth, Selandia Baru, maupun Partai Sosialis Pekerja. Apa itu yang membedakan Partai Buruh dengan partai-partai yang ada, yang tetap dipertahankan dari mulai zaman almarhum, sebelum saya menjelaskan perbedaan yang lama dengan yang baru? Yang pertama, kesetaraan kesempatan. Bahasa sederhana saya sampaikan dalam pidato di KPU beberapa waktu yang lalu adalah, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Kesetaraan kesempatan. Yang kedua, redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Apa itu? Jaminan sosial. Kalau para pengusaha pemilik modal, dia mendapatkan redistribusi kekayaan nasional itu melalui bisnisnya.
pinjam uang di bank gampang, eksplorasi terhadap pertambangan, eksplorasi terhadap kekayaan bumi, air, alam yang dimiliki oleh Republik Indonesia, itu yang mereka lakukan. Apa untuk orang-orang kelas pekerja, the working class, buruh, petani, nelayan, miskin kota, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru honorer, tenaga honorer, abang becak, ibu-ibu jamu gendong, supir, disabilitas, ya, anak gelandangan, pengemis, anak jalanan, seniman, olahragawan, ya, kemudian juga tukang warteg, prinsipnya the working class, yaitu jaminan sosial. Saya kebetulan ILO governing body, 3 periode saya sampai hari ini masih menjadi ILO governing body, salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang berkantor di Geneva, yaitu ILO governing body. Saya keliling seluruh dunia. Partai buruh dibangun oleh kelas pekerja. Nah, oleh karena itu jaminan sosial adalah jawaban terhadap pendulum yang sudah terlalu ke kanan Republik ini. Harus ditaruh di tengah lagi, di mana redistribusi kekayaan itu dalam bentuk jaminan sosial. Indonesia negara terkaya nomor 7 di dunia, bahkan pertumbuhan ekonomi nomor 3 di dunia untuk 2023. Dia harus diredistribusi. Bentuknya apa? Yang udah ada kan jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan daripada kematian. 5 lagi yang akan kita perjuangkan dalam 5 tahun. Haram hukumnya orang miskin di negara yang kaya. Haram hukumnya orang kelaparan di negara yang kaya. Yaitu jaminan makanan. Kita kasih aja lah seumur hidup orang yang mendekati miskin, near poor atau poor, dalam bentuk jaminan makanan 500.000 sampai 1 juta. Nggak bangkrut negara ini. Hitungan kasar kita sekitar 180 triliun per tahun. Korupsi 400 triliun. Jaminan pendidik, anak-anak buruh, petani, nelayan harus sekolah di sekolah-sekolah terbaik di Indonesia maupun di luar negeri. Baik, Bang. Jaminan jaminan air bersih, dan tentu jaminan pengangguran. Ketika kita bekerja, kita membayar pajak. Ketika kita tidak bekerja, kita tidak diberikan jaminan pengangguran oleh negara. Yang terakhir, tanggung jawab publik. Nah, itulah jaminan pengangguran. Nah, ini yang samanya. Kalau yang membedakannya sederhana. Yang lalu, Bang Mokhtar masih dalam bentuk satu serikat buruh saja mendukung, yaitu SBSI. Dengan penuh semangat dan susah payah beliau membangun partai ini. Hari ini ada 11 elemen gerakan buruh, petani, mahasiswa, buruh migran, pekerja rumah tangga, miskin kota. 4 konfederasi serikat buruh terbesar bergabung melanjutkan partai buruh. Kemudian 60 federasi serikat buruh nasional itu di tingkat nasional bergabung. Ada serikat petani terbesar di Indonesia, SPI. Ada Urban Poor Consortium yang dipimpin oleh Mas Gugun dan Wardah Habib. Oke. Ada Jadi Jala PRT. kita bisa bilang, Bang, bahwa sekarang yang menjadi pendukung, elemen pendukung dari Partai Buruh itu lebih banyak dan lebih besar dibandingkan dengan mungkin yang terjadi di masa lalu gitu, Bang, ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai bagaimana persiapan dari partai-partai baru ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kasih Paham.